Bab 2631. Hukum pinjaman ilahi. Jiao awalnya mengira Lu Ye akan menghindari pukulan itu, tetapi yang mengejutkannya adalah Lu Ye sama sekali tidak berniat seperti itu dan membiarkan pukulan itu jatuh. Sebaliknya, pisau panjang di tangannya berubah menjadi bayangan dan menusuk ke depan dengan gila-gilaan. Suara berdenting, dan terus-menerus terdengar. Pada saat itu, pisau Panshan bertabrakan dengan bilah pendek emas itu puluhan kali, dan setiap pukulan membuat tubuh Jiao sedikit gemetar. Saat darah mengalir, perut bagian bawah Lu Ye juga tertusuk dengan luka-luka yang cemerlang. Kedua sosok itu terpisah pada sentuhan pertama, berakhir dengan Lu Ye terluka. Jiao memiliki firasat buruk di hatinya, karena dia tahu bahwa musuh tidak mungkin bodoh. Lu Ye bisa saja menghindari cedera hanya dengan menyarungkan pedangnya, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menggunakan serangannya sendiri yang tidak berguna dengan gila-gilaan. Mengapa? Apa yang ingin dilakukan musuh? Tidak ada waktu untuk berpikir, Lu Ye mundur dan maju, lalu mulai membunuh lagi. Jauh di dalam hatinya, suara serigala yang bersemangat terdengar, hebat. Puluhan konfrontasi dalam satu momen berarti telah menerima puluhan gigitan pada bilah emas pendek lawan. Meskipun berat setiap gigitan tidak besar, ia tidak dapat menahan frekuensi tinggi. Jika terus seperti ini, rasanya tidak akan lama sebelum ia dapat menelan misteri dalam atribut lawan. Pada saat ini, pertempuran di kotak catur tempat kota darah hitam berada telah mereda. Setelah pertahanan kota Hedao hancur, pertama wakil penguasa kota kedua Yun tewas dalam pertempuran, dan kemudian wakil penguasa kota keempat Chen Molie juga dikepung dan dibunuh oleh beberapa kota Hedao. Heizi di kota darah hitam sama sekali bukan tandingan. Tidak ada cara untuk melarikan diri, dan mereka dengan cepat diusir dan dibunuh. Pada saat ini, hanya ada banyak bidak putih yang tersisa di kotak catur. Jinglei memimpin beberapa orang Hedao untuk berdiri di depan awan kabut abu-abu, memegang cermin kecil di tangan mereka, tampak tidak bisa dimengerti. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan harta karun dengan cara seperti ini. Meskipun cermin yin dan yang terbalik ini bukanlah harta karun yang digunakan untuk bertarung, bagaimanapun juga itu adalah harta karun dan sangat berharga. Jiao menggunakan harta karun ini untuk bertukar tempat dengan Lu Ye, dan kemudian menggunakan platform pertarungan untuk masuk ke dalamnya bersama Lu Ye. Tidak ada waktu untuk mengambil kembali cermin yin yang, jadi cermin itu secara alami jatuh ke tangan Jinglei. Namun, dia tidak berani mengambilnya sebagai miliknya. Dia hanya menatap Yuan Xi dan berkata dengan nada menyanjung, Tuan Kota Yuan, saya akan menyimpan harta karun ini untuk saat ini, dan saya akan mengembalikannya setelah perang. Yuan Xi mengangguk sedikit dan memberinya ekspresi yang berarti dia bijaksana. Guntur itu pahit. Itu adalah harta karun. Jika dia cukup kuat, bagaimana dia bisa mengembalikannya? Namun, menghadapi Yuan Xi, dia benar-benar tidak berani memiliki pikiran lain. Kabut abu-abu di depannya adalah lokasi tempat platform pertempuran dikorbankan. Pada saat ini, Lu Ye dan Jiao terperangkap di dalamnya, tetapi mereka hanya mencobanya, dan kabut masuk dan keluar dengan bebas tanpa hambatan apapun. Tetapi tidak ada yang aneh yang dapat ditemukan di dalamnya, dan Lu Ye dan Jiao juga tidak terlihat. Mengenai serangan ofensif pada kabut, itu tidak berpengaruh. Medan perang pertarungan harta karun menciptakan lingkungan pertempuran yang adil, dan yang terhubung dengan tempat pertempuran itu sebenarnya adalah ruang internal medan perang pertarungan harta karun. Dengan kata lain, Lu Ye dan Jiao sebenarnya berada di ruang dalam harta karun saat ini. Tidak ada yang dapat menemukan jejak mereka sampai mereka melarikan diri. Jadi yang dapat dilakukan Jinglei sekarang adalah memimpin orang-orang untuk tinggal di sini untuk memberikan dukungan. Namun, dia tidak memiliki harapan yang tinggi di dalam hatinya. Jiao Dai terkenal, dan dia adalah penguasa kota tingkat kota yang benar-benar kuat. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Lu Ye sebelumnya tidak lemah, ada kemungkinan besar dia tidak akan menjadi lawannya. Kali ini, jenderal di bawah komando Yuan Xi mungkin dalam bahaya. Namun, pada saat berikutnya, hati Jinglei tergerak dan dia menatap Yuan Xi dan berkata, Tuan Kota Yuan, tidakkah kamu perlu terus berjaga? Dia merasakan niat Yuan Xi untuk memobilisasinya. Yuan Xi tampak sedih dan menjawab dengan lemah, tidak perlu. Melihat ini, Jinglei menghela nafas sedikit, mengetahui bahwa orang ini juga tahu di dalam hatinya bahwa ada kemungkinan besar Lu Ye tidak akan bisa keluar hidup-hidup, itulah sebabnya dia sangat sedih. Sulit untuk mengatakan banyak hal, jadi dia hanya menangkupkan tangannya sedikit dan berkata, turut berduka cita, Tuan Yuan Cheng. Kemudian dia memimpin sekelompok bandit dan menyapu ke arah mereka dimobilisasi. Kamu cukup sadar diri. Di seberang papan catur, sikap Jenderal Darah Hitam Yuan Xi terlihat sepenuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dia juga merasa bahwa Lu Ye pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka Jiao memiliki keberanian seperti itu dan langsung menggunakan dua atribut utama. Dia harus mengatakan bahwa penampilan Jiao membuatnya sangat puas. Dengan cara ini, bahaya tersembunyi terbesar dalam permainan catur dapat dihilangkan. Saat dia berbicara, Heixue mengerutkan kening lagi. Salah. Bahkan jika Yuan Xi tidak memiliki harapan untuk kultivator prajurit manusia, dia seharusnya tidak memindahkan Bai Zi saat ini. Dia harus menjaga semua Bai Zi dan mengatur pengepungan. Ketika Jiao muncul dari panggung pertempuran, dia akan mengepung dan membunuhnya dalam satu gerakan. Tetapi Yuan Xi memindahkan orang-orang kulit putih itu, menjelaskan bahwa dia ingin memberi Jiao jalan keluar. Tidak mungkin wanita di seberang sana sebodoh itu. Saat pikirannya berputar, Heixue menatap Yuan Xi, kau tidak berpikir orang kulit putihmu akan menang, kan? Hanya jika ini memungkinkan, Yuan Xi akan memindahkan semua bidak putih, karena tidak ada gunanya menyimpannya dan itu akan membuang-buang waktu. Mereka adalah 40 atau 50 orang Hedao. Memobilisasi mereka untuk pergi ke tempat lain akan selalu berguna.
Yuan Shi tidak menjawab dengan wajah dingin, meninggalkan Hei Sui dengan kecurigaan acak, dan hatinya gatal seperti kucing yang menggaruk. Ada suara denting dan api beterbangan di mana-mana. Di panggung pertempuran, dua sosok bergerak saling berhadapan, dan prajurit mereka masing-masing bertabrakan dengan keras. Semakin Jiao bertarung, semakin gelisah dia, karena dia menemukan satu hal. Semua serangan Lu Ye hanya difokuskan pada atributnya sendiri. Daripada melukai dirinya sendiri, dia tampaknya lebih bersedia membiarkan serangannya diblokir oleh atributnya sendiri daripada melukai dirinya sendiri. Itu hanya kecurigaan pada awalnya, tetapi dengan cepat dikonfirmasi. Meskipun aku tidak tahu apa niat Lu Ye melakukan ini, tetapi dalam pertarungan hidup dan mati, setiap upaya musuh patut diwaspadai, jadi Jiao berusaha keras untuk menghindarinya. Efeknya tidak besar. Musuh tampaknya telah mempraktikkan beberapa teknik rahasia, dan dia sering membuat kesalahan dalam penilaian saat menggerakkan pedang, membuat bilahnya terlihat tidak dapat diprediksi, tidak menentu, dan sulit dibedakan. Akibatnya, akan sulit baginya untuk menghindari bilah lawan. Darah berceceran di tubuh mereka dan mereka semua terluka. Lu Ye memang lebih rela membiarkan serangannya diblokir oleh Jiao, tetapi ini tidak berarti akan seperti ini setiap saat. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh musuh. Dentang, setelah tabrakan lain, Jiao menggunakan kekuatan untuk mundur, tampak cemas. Dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dalam rencana awalnya, dia bisa dengan cepat membunuh Lu Ye dan kemudian melarikan diri. Sekarang dia telah menundanya cukup lama. Jika dia terus bertarung seperti ini, bahkan jika dia bisa mengalahkan lawan ini, dia harus berjuang untuk itu. Bahkan jika dia terluka parah, dia juga akan mati ketika saatnya tiba. Dia harus memiliki cukup kekuatan yang tersisa untuk bertahan melawan pengepungan Baizi dari luar. Dalam satu pikiran, aku membuat keputusan, menggertakkan gigiku dan berteriak, kamu memaksaku melakukan ini. Lu Ye mengejarnya, kurang dari 3 kaki dari Jiao, ketika dia tiba-tiba mendengar ini, jantungnya berdebar kencang, dan dia menyadari bahwa Jiao mungkin akan mengaktifkan beberapa teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dia menebas pisau panjang itu dengan kekuatan yang lebih kuat, dan langsung meluncurkan. Pedang merah menyala muncul, hancur ke segala arah. Menghadapi pukulan ini, Jiao hanya berteriak dingin, Shen Sang meminjam metodenya. Ketika kata-kata itu diucapkan, banyak jiwa yang duduk di kursi yang tadinya gelisah tiba-tiba terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mendidih seperti segenggam garam yang ditaburkan di panci panas. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya dan bayangan hitam legam, terbang ke sana kemari seperti ular bayangan, menerobos blokade terlarang dari platform pertempuran, tiba di kepala Jiao dalam sekejap mata, dan mengebor di sepanjang topi Tianling. Aura cerah itu terus meningkat. Kelopak mata Lu Ye melonjak saat melihatnya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa platform pertempuran harta karun atribut memiliki kekuatan seperti itu, tetapi melihatnya sekarang, itu jelas merupakan teknik rahasia yang hanya dapat diaktifkan oleh pemilik harta karun atribut. Jiao saat ini mengandalkan kekuatan platform pertempuran. Pedang Panshan yang ditebas ditopang oleh bilah ganda. Ada banyak konfrontasi seperti itu sebelumnya. Meskipun Lu Ye akan menderita kerugian kecil setiap saat, itu tidak serius pada akhirnya. Tetapi kali ini jelas berbeda. Kekuatan yang disalurkan kembali oleh Jiao tiba-tiba menjadi ganas. Lebih banyak bayangan jatuh ke tubuh Jiao. Orang ini sudah pucat dan tak berdarah, dan tampak seperti orang mati. Kali ini, dia tampak lebih suram. Bahkan di belakang Jiao, bayangan besar mengembun. Bayangan itu tergantung di belakangnya, berputar dan menggeliat, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya, dan secara bertahap mengembang seperti balon yang mengembang. Suhu seluruh platform pertempuran turun tajam, dan lapisan es menyebar ke permukaan. Boom! Kekuatan Peiran Moyu datang dari depan, dan Lu Ye terbang keluar seperti layang-layang yang talinya terputus. Kekuatan yang Jiao keluarkan saat itu sebenarnya setengah dari yang tadi. Di udara, organ dalam Lu Ye pecah dan darah menyembur keluar. Dia memaksa dirinya untuk menenangkan tubuhnya untuk berjaga-jaga terhadap pengejaran Jiao. Ini adalah saat ketika kekuatan daunnya tidak stabil. Jika Jiao datang untuk membunuhnya, situasinya pasti akan memburuk dengan cepat. Tetapi yang membuatnya merasa beruntung adalah bahwa Jiao tidak punya niat untuk mengejarnya, atau lebih tepatnya, tidak dapat mengejarnya. Karena Jiao memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya saat ini, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan sesuatu, dan dengan kendalinya, jiwa-jiwa yang kacau di atas meja tidak dapat lagi menerobos batasan tersebut. Bayangan di belakang Jiao telah mengembun hingga ketinggian 100 kaki, tetapi sangat membengkak. Bayangan itu terus-menerus mengubah bentuknya dan tidak dapat diperbaiki, menyampaikan rasa kematian dan kekacauan yang kuat dari dalam. Aura di tubuhnya begitu kuat sehingga sulit untuk ditekan, dan seluruh tubuhnya membuat orang merasa sangat gila. Hati Lu Ye tergerak ketika melihatnya, dan dia segera mengerti bahwa apa yang disebut metode meminjam dari para dewa ini bukan tanpa biaya, jadi Jiao tidak menggunakan teknik rahasia ini pada awalnya, sampai dia menyadari bahwa dia tidak dapat memisahkan hidup dan mati darinya dalam waktu singkat, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Pada saat ini, jiwa-jiwa di kursi yang awalnya penuh berkurang hampir setengahnya, dan setengahnya ini seharusnya menjadi batas yang dapat ditanggung Jiao. Tidak peduli berapa banyak lagi, dia tidak akan mampu menanggungnya. Jiao mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan matanya semua putih. Dia mengeluarkan suara serak, kali ini, aku akan mengasingkan diri selama 100 tahun. Metode meminjam kesedihan ilahi memang sangat kuat. Sebagai penguasa harta, dia dapat meminjam lebih banyak kekuatan dari jiwa-jiwa yang mati itu, tetapi dia harus membayar harga yang mahal. Bab 2632 Keseimbangan Kekacauan.
Ketika Shen Sang meminjam metode tersebut, banyak jiwa yang mati akan terjerat dengan jiwa Jiao, dan kemudian meninggalkan beberapa jejak di tubuh dan lautan jiwanya. Semakin lama keterikatan berlangsung, semakin kuat tandanya. Anda harus tahu bahwa jiwa-jiwa ini telah dipenjara di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing sangat kesal. Jejak yang ditinggalkan oleh jiwa-jiwa ini bukanlah hal yang baik. Ini tidak baik untuk latihan Jiaori di masa depan, jadi dia harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menghilangkan tanda-tanda ini. Setelah meminjam metode ini, Jiao memperkirakan bahwa dia harus menghabiskan ratusan tahun untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu jika dia tidak terburu-buru untuk menangkap Lu Ye? Tetapi dibandingkan dengan mendapatkan bagian dari berkah Putra Xingyuan, upaya 100 tahun bukanlah apa-apa. Lu Ye baru saja menstabilkan tubuhnya, menekan darah di hatinya, dan penglihatan di depannya kabur, dan Jiao sudah membunuhnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, kecepatan Jiao saat ini lebih dari 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, dan dia benar-benar membiarkan. Dia agak tidak dapat memahami jejaknya. Gelombang kekuatan Tao melonjak ke tangannya, dan pedang itu menyapu ke depan dengan kekuatan besar. Seluruh tubuh Jiao terpotong menjadi 2. Namun, Lu Ye tidak merasakan sedikit pun kegembiraan setelah berhasil. Sebaliknya, pupil matanya menyusut karena yang terpotong adalah bayangan. Dia hampir secara naluriah menangkis pedang itu dengan miring, dan ketika pedang itu bergetar hebat, kekuatan hebat datang dari bilahnya, disertai dengan suara berdenting. Seketika, ada rasa sakit di dada kanan, tetapi bilah pendek Jiao-Jiao lainnya menembus daging dan darah. Di dalam bilah pendek itu, kekuatan Tao yang kaya siap meledak di saat berikutnya. Jika Jiao-Jiao berhasil, Lu Ye mungkin akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Pisau Panshan bergetar sedikit, memengaruhi kekuatan banyak luka di tubuh Jiao. Dalam sekejap, garis-garis darah keluar dari tubuh Jiao, dan karena itu, gerakan Jiao tertunda sejenak. Lu Ye buru-buru menjauh, akhirnya nyaris terhindar dari bencana ini, tetapi lubang berdarah masih muncul di tempat dia ditikam. Di bidang penglihatan, Jiao tidak menyerah, dan 2 pedang pendeknya berubah menjadi emas dan perak, seperti 2 naga yang menekannya. Lu Ye hanya menangkis selusin pedang, dan kemudian seluruh tubuhnya terhempas oleh kekuatan yang kuat. Di belakangnya ada tepi panggung pertempuran, dan dia memukulnya dengan keras. Sebelum tubuhnya bisa menyelinap pergi, Jiao sudah datang untuk membunuhnya lagi. Lu Ye menggertakkan giginya dan mengambil pisau, Changran menghadapinya. Setelah satu tarikan napas lagi, seluruh tubuhnya terlempar seperti karung kain, dengan beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya. Mereka bukanlah lawan, tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara mereka. Sisi Jiao hanya bisa dikatakan sedikit lebih baik. Namun, dengan bantuan Shen Sang, kekuatan Jiao meningkat hampir setengahnya. Dalam situasi seperti itu, Lu Ye sudah tak terkalahkan. Jika Jiao-Jiao tidak terpengaruh oleh banyak jiwa itu, seluruh tubuhnya akan menjadi sangat ganas dan dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan bebas. Lu Ye tidak akan punya waktu untuk bernapas sama sekali. Justru karena Jiao tidak dapat mengendalikan gelombang kekuatannya dengan sempurna, dia menjatuhkan Lu Ye berulang kali. Jika dia benar-benar dapat mengendalikannya dengan sempurna, situasi ini tidak akan terjadi. Dia bisa menekan Lu Ye tanpa henti. Ye, jangan beri kesempatan untuk memanfaatkannya sampai kamu membunuhnya. Waktu berlalu, dan sosok Lu Ye bergoyang di atas panggung. Diledakkan lagi, dia merasa seluruh tubuhnya telah menjadi compang camping. Jika tulangnya tidak kuat, dia pasti sudah dicabik-cabik oleh Jiao-Jiao. Zhao, kamu baik-baik saja. Dia memejamkan matanya sedikit dan bertanya dalam hatinya. Tidak ada preseden untuk butuh waktu lama untuk melawan lawan dengan harta atribut di arena kematian. Selain itu, kali ini melawan Jiao, jumlah kali pedang Panshan bersentuhan dengan harta atribut lawan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Belum lagi, sebelum pertempuran ini, dia dan Jiao sudah bertarung sekali. Meskipun waktunya hanya 17 napas, Jiao seharusnya telah melahap beberapa misteri atribut lawan. Lu menjawab, ayolah, jangan khawatir, dia adalah satu set harta atribut, dan misteri dalam 2 bilah pendek saling terkait erat, jadi itu akan memakan waktu sedikit lebih lama. Tunggu saja. Lu Ye mengerti, waktu yang dibutuhkan kali ini mungkin akan 2 kali lebih lama dari sebelumnya, atau bahkan lebih lama. Jika dia hanya melarikan diri, dia masih bisa mencoba yang terbaik, tetapi kuncinya adalah menjaga pedang Panshan tetap bersentuhan dengan harta atribut lawan, yang berarti dia harus melawan musuh secara langsung. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas di benak saya, mengumpulkan klon pohon bakat untuk keluar untuk membantu. Pada saat-saat normal, klon pohon bakat memang merupakan bantuan yang baik, tetapi itu tidak mungkin saat ini. Belum lagi apakah ada waktu untuk memadatkannya, bahkan jika itu dipadatkan, klon yang dapat menembus kekuatan 1000 cara mungkin tidak dapat memblokir pukulan Jiao-Jiao. Sebagian besar kekuatan dewa asli saat ini adalah berkah dari kekuatan harta karun, yang tidak tersedia dalam klon. Tidak ada pilihan lain selain bertindak seperti ini. Dia mendesah pelan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin melakukan ini, karena koin Xingyuan sulit didapat dan dia masih membutuhkan banyak. Tetapi jika kita tidak membayar sesuatu sekarang, saya khawatir kita tidak akan dapat bertahan dari bencana ini. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba membuka matanya, dan di bidang penglihatannya terpantul sosok seorang pria yang mengejarnya dengan cara yang mengancam. Dia tampaknya telah melihat harapan untuk menangkap Lu Ye, jadi matanya penuh dengan kegembiraan. Dipengaruhi oleh suasana hatinya, bayangan besar di belakangnya menjadi lebih terdistorsi, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar datang. Keluar darinya, jarak antara satu sama lain dengan cepat menyempit. Lu Ye tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sesuatu muncul di tangannya.
Itu adalah sisik kecil. Jiao awalnya menatap Lu Ye dengan niat membunuh, tetapi saat berikutnya matanya tertarik oleh sisik itu. Dia secara naluriah merasa bahwa benda ini tampak familiar, tetapi pada saat ini, dia dipengaruhi oleh kebencian banyak jiwa dan tubuh di lautan dewa, dan sulit untuk berkonsentrasi. Untungnya, dia cepat ingat dan ekspresinya berubah, keseimbangan kekacauan. Dia memang pernah melihat benda ini di rumah harta karun Xingyuan, dan harga tukarnya sangat mahal. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu harta karun termahal di rumah harta karun Xingyuan. Harga cermin yin yang terbalik dan platform pertarungan yang dia gunakan untuk melawan Lu Ye kali ini kurang dari 20% dari skala kekacauan. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk menebus harta karun ini, karena koin Xingyuan diperoleh dengan susah payah, seperti pertempuran permainan catur ini, dia telah membunuh begitu banyak musuh, dan sejauh ini hanya memperoleh kurang dari 3 koin Xingyuan. Kuncinya adalah menggunakan harta karun ini. Bangun, batasannya masih besar. Tetapi saya tidak menyangka Lu Ye benar-benar memilikinya. Dia tertegun sejenak, dan kemudian dia ingat bahwa dia sudah gila. Karena Lu Ye juga putra Xingyuan, dia pasti memenuhi syarat untuk menebus harta karun ini dari rumah harta karun Xingyuan. Hanya saja, orang ini sangat kaya, bagaimana mungkin dia menghambur-hamburkan begitu banyak koin Xingyuan? Dia benar-benar menukar harta karun ini dengannya. Setelah menghela napas, dia mengerutkan kening. Sekarang harta karun ini sudah keluar, segalanya akan sedikit merepotkan. Pada saat ini, Lu Ye mengeluarkan chaos skala dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Skala kecil itu mengembang dengan cepat dan berubah menjadi benda besar dalam sekejap mata. Lu Ye dan Jiao awalnya sangat dekat satu sama lain, tetapi setelah dia mengorbankan harta karun atribut ini, penglihatan mereka berubah drastis. Ketika mereka sadar kembali, mereka sudah berada di ujung skala yang berlawanan. Pada saat yang sama, ada sebuah keinginan besar dalam kegelapan, dan itu dilemparkan ke sini dari jarak miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah, di sekitar papan catur, ketika keinginan ini tiba-tiba datang, baik Yuan Xi maupun He Xue terkejut. Keinginan harta karun, Yuan Xi langsung membuat penilaian dan melihat ke dalam kabut abu-abu. Dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang dilakukan Lu Ye dan Jiao di dalam untuk benar-benar menarik keinginan harta karun lainnya. Kemarilah, hasil karya siapa ini? Menarik, darah hitam tiba-tiba mencibir, pertempuran yang melibatkan kekuatan 3 harta karun besar benar-benar langka di dunia. Papan catur langit berbintang muncul lebih dulu dan mendominasi permainan catur. Setelah itu, Jiao mengorbankan platform pertempuran. Meskipun harta karun ini tidak memengaruhi harta karun itu, baik Yuan Xi maupun He Xue tahu bahwa bidak catur mereka bertarung sampai mati di ruang dalam harta karun itu. Yang lebih buruk sekarang adalah kekuatan harta karun lain telah diaktifkan, dan pertempuran ini benar-benar semakin besar. Yang mulia, dapatkah Anda memberitahu harta karun mana ini? He Xue mengangkat matanya dan menatap Yuan Xi. Yuan Xi cemberut, aku tidak bisa menilai, tapi kau bisa menilai. Orang ini jelas mencoba mendapatkan sesuatu darinya, bagaimana dia bisa tertipu. Tapi dia benar-benar tidak bisa mengatakan harta karun mana yang terpengaruh. Kuncinya adalah siapa yang terlibat. Yuan Xi samar-samar merasa bahwa itu seharusnya hasil kerja dadu tongnya sendiri. Lu Ye membunuh banyak musuh dalam pertempuran ini, dan dia tidak tahu berapa banyak koin Xingyuan yang dia dapatkan. Sangat mudah untuk menukar harta karun atribut dari rumah harta karun Xingyuan, dan beberapa harta karun atribut dapat digunakan sendiri. Fungsinya, tetapi beberapa harta karun berhubungan erat dengan harta karun yang melahirkannya, dan yang digunakan adalah kekuatan yang dilepaskan oleh harta karun tersebut. Misalnya, platform pertarungan adalah jenis ini. Secara tegas, platform pertarungan harta karun hanya dapat dianggap sebagai kunci yang memungkinkan kedua belah pihak yang bertarung memasuki ruang dalam harta karun untuk pertarungan yang adil. Selain itu, tidak memiliki fungsi lain, jadi tidak mahal untuk menebusnya dari rumah harta karun Star Abyss. Chaos Skale juga merupakan jenis harta karun atribut ini, dan meminjam kekuatan harta karun tersebut. Saat ini, Lu Ye dan Jiao masing-masing berada di sisi kiri dan kanan timbangan, tetapi posisi Lu Ye di timbangan sangat tinggi, sedangkan sisi Jiao lebih rendah. Keseimbangan kekacauan menimbang semua hal di dunia. Sisi Jiao lebih rendah, menunjukkan bahwa dia lebih berat. Lu Ye ingin menimbang kekuatan satu sama lain kali ini. Dia pada dasarnya telah menyelidiki atribut apa saja yang ada di rumah harta karun Xingyuan dan apa saja kegunaannya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa jika dia ingin berhasil hari ini, hanya keseimbangan kekacauan yang dapat melakukannya. Selain itu, atribut lainnya mungkin saja ada. Anda memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, tetapi Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda. Hanya saja harganya terlalu mahal. Untungnya, dia telah mengumpulkan banyak koin Xingyuan, jika tidak, dia tidak akan dapat menukarnya. Ada jam pasir di bagian tengah timbangan. Pasir hisap di jam pasir itu mengalir turun dengan cepat saat ini. Melihatnya, pasir itu akan mengalir sepenuhnya dalam waktu kurang dari 20 napas. Lu Ye mengerti dalam hatinya bahwa setelah keseimbangan kekacauan dikorbankan, itu hanya dapat bertahan selama 20 napas. Itu meminjam kekuatan harta karun. Setelah 20 napas, keseimbangan itu akan hilang. Tidak berani membuang waktu, dia dengan cepat mengeluarkan banyak piala di tubuhnya dan melemparkannya ke kakinya. Dalam permainan catur, dia membunuh banyak musuh dan tentu saja mengumpulkan banyak rampasan. Yang paling berharga adalah cincin penyimpanan. Sebelumnya, semuanya disimpan di dunia bunga kecil, tetapi sekarang semuanya dibuang sekaligus. Dan saat piala-piala ini dilemparkan ke kakinya, tinggi badannya juga turun dengan cepat. Bab 2633 Ayo mainkan game kedua. Segala sesuatu di dunia ini memiliki bobotnya sendiri, dan bobot ini bergantung pada nilainya.
Keseimbangan kekacauan memiliki bobot seperti ini. Sebagai perbandingan sekarang, kekuatan Lu Ye jauh lebih lemah daripada Jiao, jadi posisinya di timbangan sangat tinggi, tetapi karena ia membuang banyak piala, tingginya menurun dengan cepat. Karena piala-piala itu menambah bobotnya. Ia memiliki sedikit pemahaman tentang tujuan dari skala kekacauan, mengapa Jiao tidak melakukan hal yang sama. Jadi ketika ia melihat perilaku Lu Ye, ia langsung menjadi cemas. Sama seperti Lu Ye, ia dengan panik membuang piala-pialanya, sambil berteriak sambil melemparkannya, dasar hina, kau bahkan tidak bisa berharap untuk berhasil. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ye akan mengeluarkan skala kekacauan untuk menghadapinya. Awalnya, ia hampir akan berhasil tanpa menggunakan teknik pinjaman sang ilahi, tetapi begitu skala kekacauan keluar, banyak variabel terjadi. Ia sekarang harus memastikan bahwa keseimbangannya tidak terbebani oleh Lu Ye. Jika demikian, ia akan berada dalam masalah besar. Adegan itu tiba-tiba menjadi lucu. Dua orang yang baru saja bertarung sampai mati itu sekarang seperti sedang bertanding. Mereka terus mengeluarkan berbagai barang dari gudang penyimpanan masing-masing dan melemparkannya ke kaki mereka, seolah-olah dua orang yang mencari untung sedang mempersiapkan obral. Lu Ye memiliki banyak piala, dan pihak Jiao juga memiliki banyak. Selama permainan catur, keduanya membunuh banyak musuh. Oleh karena itu, saat kedua orang itu bergerak, timbangan di kiri dan kanan naik turun, sehingga mustahil untuk menjaga keseimbangan. Namun, bagaimanapun juga, Jiao hidup beberapa tahun lebih lama dari Lu Ye dan memiliki kekayaan bersih yang lebih kaya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Lu Ye berusaha, posisinya hanya dapat diturunkan sedikit, dan dia dengan cepat didorong kembali ke atas. Melihat waktu berlalu dengan cepat dan tidak banyak jarahan yang tersisa, tetapi masih ada aliran jarahan yang stabil dari Jiao. Lu Ye menggertakkan giginya dan menukar harta karun lain dari rumah harta karun Xing Yuan. Tentu saja, harga harta karun atribut ini tidak sebagus skala kekacauan, tetapi masih setingkat dengan pedang Chun Hui. Ketika harta karun atribut ini dilemparkan ke kakinya, Lu Ye hanya merasakan tinggi badannya turun drastis. Terlihat oleh mata telanjang, Jiao di sisi berlawanan menjulang tinggi, seperti jungkat-jungkit. Kamu, matanya yang cerah hampir melotot keluar. Dia dipenuhi dengan kebencian ketika Lu Ye menebus skala kekacauan sebelumnya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Lu Ye, putra Xing Yuan, bisa begitu kaya. Sekarang dia tahu bahwa itu bukan milik orang lain. Semuanya, kamu juga dapat menukarnya dengan harta karun. Nilai dari sepotong harta karun begitu besar, dan bobotnya begitu berat sehingga secara langsung mengalahkan semua usahanya sebelumnya. Jam pasir itu hampir habis, dan paling lama tinggal 5 tarikan napas. Raut wajah Jiao tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan berbagai harta karun dari barang-barang penyimpanannya. Dia tidak mau mengeluarkannya sebelumnya, karena harta karun ini sangat berharga dan sangat berguna baginya, dan dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Musuh bahkan menimbang harta karunnya, jadi dia tidak punya pilihan sama sekali. Dan dengan gerakannya, timbangan perbedaan itu berangsur-angsur seimbang. Jiao masih menatap gerakan Lu Ye, karena takut dia akan mendapatkan harta karun atribut lainnya. Jika demikian, dia pasti akan mati hari ini. Namun dia tidak pernah percaya bahwa Lu Ye bisa begitu kaya. Untungnya, Lu Ye tidak melakukan gerakan apapun lagi sampai pasir hisap di jam pasir itu kabur. Upaya Jiao telah membuahkan hasil. Bobotnya masih lebih berat daripada Lu Ye, dan posisi timbangannya juga lebih rendah. Terutama karena banyak harta karun yang dia keluarkan dalam 5 tarikan napas terakhir itu sangat berharga dan telah mengimbangi milik Lu Ye. Keuntungan dari harta karun. Pada saat pasir hisap di jam pasir menghilang, seluruh keseimbangan kekacauan runtuh dan berubah menjadi 2 kelompok fluoresensi, masing-masing terbang ke tubuh Lu Ye dan Jiao. Banyak piala, harta karun, dan bahkan harta karun yang mereka berdua lemparkan ke kaki mereka juga menghilang pada saat yang sama. Ini adalah alat tawar-menawar yang mereka bayar untuk menimbang kekuatan mereka, dan itu juga harga yang harus mereka bayar untuk menggunakan kekuatan harta karun tersebut. Saat fluoresensi memasuki tubuhnya, Lu Ye merasa auranya sendiri meningkat dengan mantap, sementara aura Jiao dengan cepat melemah. Inilah tujuan dari keseimbangan kekacauan. Lu Ye menggunakan harta karun ini untuk merampas sebagian kekuatan Jiao. Dan dia tidak perlu menanggung risiko Jiao menggunakan teknik peminjaman kesedihan ilahi. Harus dikatakan bahwa skala kekacauan sangat misterius, tetapi harga yang harus dibayar untuk menggunakannya sekali terlalu tinggi. Itu menghabiskan 2 bagian atribut Lu Ye saja, belum lagi banyak piala. Ayo mainkan permainan kedua. Lu Ye dalam keadaan malu saat ini, tetapi matanya sangat cerah. Setelah selesai berbicara, dia bergegas menuju Jiao terlebih dahulu. Bajingan, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup seperti ini? Kamu akan mati hari ini. Jiao meraung dan bergegas ke arahnya, Shen Sang menggunakan metodenya. Dia juga berada di bawah tekanan dan tidak bisa terus seperti ini selamanya. Selain itu, timbangan baru saja mengungkapkan bahwa kekuatannya masih sama. Sedikit lebih kuat dari Lu Ye, jadi semua upaya musuh hanya untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, 2 sosok bertabrakan di satu tempat, cahaya pedang menyala, warna emas dan perak beterbangan, dan suara dentingan terdengar tanpa henti. Kekuatan masing-masing bertabrakan, dan energi serta darah melonjak dan keluar. Lu Ye menemukan bahwa tampilan keseimbangan itu memang benar. Dia masih sedikit lebih rendah saat ini, tetapi inilah yang diinginkannya. Faktanya, pada saat-saat terakhir menimbang kekuatannya, dia masih bisa menukar atribut dengan harta karun, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Masuk akal, dia hanya perlu mampu menahan serangan Jiao dan tidak mati. Darah berceceran, dan tidak seperti penghancuran total sebelumnya, setelah kekuatan meningkat dan menurun, situasinya sudah terbagi rata. Paling-paling, Lu Ye akan lebih menderita.
Suara tentara Tao yang saling beradu tidak pernah berhenti dari awal. Jiao tidak sabar untuk menangkap Lu Ye, jadi dia tidak menyia-nyiakan upaya dalam menyerang. Sisi Lu Ye menghalangi ketika dia bisa, dan melawan jika dia tidak bisa. Selama perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, Jiao bahkan tidak bisa melukainya dengan serius. Sampai suatu saat, ketika Lu Ye menebas dengan pedangnya, sebuah suara bersemangat terdengar di benaknya, remukkan. Terdengar suara benturan. Pedang pendek emas di tangan Jiao hancur berkeping-keping, berubah menjadi lampu neon kecil dan menghilang. Dia jelas tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Dia tertegun sejenak. Baru setelah dia merasakan sakit parah di lehernya, dia tiba-tiba tersadar. Awan kabut darah meledak di sekelilingnya, berubah menjadi garis darah, dan dia dengan cepat mundur. Dia melarikan diri sejauh lebih dari 10 mil dalam sekejap, lalu menundukkan kepalanya dan melihat tangan kanannya, yang sudah kosong. Pedang pendek emas yang telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terpotong-potong. Bagaimana? Matanya yang cerah bergetar hebat, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kemudian dia menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak normal pada pedang pendek perak di tangan kirinya. Ketika dia melihat sekeliling, pedang pendek perak itu benar-benar terlepas dari ujung jarinya seperti kepulan pasir hisap dan menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin, teriak Jiao, sama sekali tidak dapat menerima kenyataan ini. Puff, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Sen Sang memanfaatkan ini. Dia sudah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Prajurit Hedao Dao miliknya hancur, fondasinya hancur, dan fondasinya anjlok. Kali ini tidak tertahankan. Bayangan besar di belakangnya menjadi semakin terdistorsi. Bahkan permukaan tubuhnya mulai menonjol dengan benjolan-benjolan berdaging, dengan kebencian yang tak berujung mengalir di dalamnya. Apa yang kau lakukan? Jiao menggertakkan giginya dan menatap Lu Ye dengan mulut penuh darah. Namun, ia segera teringat sebuah rumor dan menatap pisau hitam panjang di tangan Lu Ye, apakah ini klan militer? Ada klan senjata di dunia batin, yang merupakan senjata Tao dari Bakyu yang terkenal. Orang terkuat di dunia batin menggunakan senjata Tao-nya untuk menghancurkan harta karun, dan jumlahnya lebih dari 1, dan saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah memakannya. Karena kerugian besar, biksu biasa mungkin tidak mengetahui rahasia ini, tetapi bagaimana mungkin orang kuat setingkat Jiao tidak mendengarnya. Jadi ia segera menyadari bahwa apa yang ada di tangan Lu Ye juga merupakan seorang prajurit dari jenis yang sama dengan prajurit Tao Bakyu, jika tidak, prajurit Tao-nya tidak akan dipotong-potong. Tiba-tiba aku sadar bahwa tidak heran orang ini sering menargetkan atributnya sendiri ketika dia berkonfrontasi dengannya sebelumnya. Ya, ini adalah klan Bing. Lu Ye tidak menatapnya, hanya menatap pedang Panshan. Hanya karena setelah binatang itu menghancurkan harta karun atribut Jiao, ia mengirim pesan kepada Lu Ye dan berkata, aku ingin tidur sebentar, jika kau ada urusan, jangan ganggu aku. Lalu Lu Ye tidak bisa merasakan kehadirannya lagi. Orang ini benar-benar hanya tidur ketika dia mengatakannya. Tapi ini hal yang baik. Karena ia dipromosikan menjadi harta karun, ia tidak lagi tertidur lelap seperti sebelumnya, dan pada dasarnya tetap terjaga. Ini hanya terjadi ketika ia dipromosikan. Sekarang ia akan tidur, itu berarti ia harus melewati rintangan keduanya. Ketika ia bangun, ia pasti akan menjadi lebih kuat. Lu Ye tidak hanya senang tentang ini, tetapi juga tertidur lelap, yang berarti ia tidak perlu lagi berinvestasi pada pedang Panshan. Ia dapat memberi makan atribut ke pohon bakat dengan sepenuh hati, sehingga kebutuhan akan atribut akan berkurang. Awalnya, medan pertempuran sudah dipersiapkan, dan ketika saatnya tiba, ia dapat berpartisipasi dalam pertempuran kematian. Tapi sekarang tampaknya tidak perlu bersusah payah seperti itu. Aku harus kembali ke Gong Mao untuk mendapatkan harta karun itu kembali. Itu sebenarnya klan militer. Jiao tampak sangat terkejut. Kebangkitan Bakyu pernah menyebabkan dunia batin membenci badai berdarah, dan banyak orang kuat jatuh di bawah pedangnya. Sekarang ada klan prajurit lain. Poin pentingnya adalah bahwa orang ini berasal dari ras manusia seperti Bakyu. Ras manusia sangat beruntung sehingga meskipun ditekan, masih ada orang-orang seperti ini yang terus bangkit. Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa orang ini masih putra Xing Yuan, dan Anda harus tahu bahwa Bakyu tidak memiliki status ini saat itu. Pikiran pertama Jiao adalah keluar dari sini hidup-hidup dan menyebarkan berita. Pada saat ini, pasukan Tao-nya hancur, dan Sen Sang berada di bawah tekanan hukum. Dia tidak lagi berharap untuk membunuh Lu Ye dan mendapatkan berkah Xing Yuan. Hanya berpikir untuk tetap hidup. Tetapi kemudian dia ingat bahwa ini adalah platform pertarungan. Dia dan Lu Ye harus memisahkan hidup dan mati sebelum dimensi ini dapat dilepaskan. Apakah kamu siap untuk mati? Sebuah suara tiba-tiba datang dari depan, membangunkan Jiao yang sedang banyak berpikir. Ketika dia mengangkat matanya, Lu Ye sudah mendekat dengan pisau. Ekspresi Jiao berubah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Tangannya kosong sekarang, belum lagi prajurit Dao-nya sendiri hancur, dan bahkan prajurit Dao cadangan pun hilang, karena mereka semua telah dilemparkan ke dalam keseimbangan kekacauan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia pada dasarnya dalam keadaan tidak memiliki apapun untuk ditawarkan saat ini. Sekarang kekuatannya telah terbalik, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan Lu Ye dalam keadaan ini? Bab 2634 Kematian Jiao. Pedang yang cemerlang itu menyala, dan tubuh Jiao terpotong menjadi dua bagian, berubah menjadi genangan darah yang menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, lautan darah menyebar. Lu Ye melihat ke samping, dan garis darah yang cepat terlihat jelas di bidang penglihatannya, dan dia dengan santai menyusulnya, kamu bisa melarikan diri. Jika ini bukan platform pertempuran, Jiao mungkin memiliki harapan untuk melarikan diri, tetapi platform pertempuran menunjukkan kepada kita bahwa kita berada di ruang dalam harta karun.
Hanya dengan memisahkan hidup dan mati, batasan di ruang ini dapat dicabut. Jiao mungkin tidak menyangka bahwa harta karun atribut yang awalnya digunakan untuk menghadapi Lu Ye sekarang akan menjadi kendala baginya. Dia benar-benar menembak kakinya sendiri. Lautan darah yang tebal tidak dapat memberikan perlindungan apapun bagi Jiao. Lu Ye dapat dengan mudah melihat posisinya dengan bantuan kekuatan binatang buas, belum lagi Jiao diikuti oleh bayangan besar. Apa yang diambil keseimbangan kekacauan dari Jiao bukan hanya sebagian dari kekuatannya, tetapi juga kecepatannya. Sekarang Jiao tidak secepat Lu Ye. Ketika dia melarikan diri, cahaya pedang menyapu di belakangnya, dan dia terus menderita kerugian besar. Tapi dia masih bertahan, karena dia masih memiliki kesempatan, yaitu menunggu hasil dari kekuatan Chaos Balance. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa informasi yang telah dirampas darinya tidak selalu dapat disimpan oleh Lu Ye sebagai miliknya sendiri. Tidak akan lama sebelum itu akan dikembalikan, dan kali ini akan memakan waktu sekitar 100 napas. Oleh karena itu, selama dia menunda selama 100 napas, dia dapat memulihkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak memiliki prajurit Tao, dia mungkin tidak akan kekurangan kekuatan untuk bertarung. Namun, setelah hanya 20 napas, Jiao merasa bahwa dia tidak dapat bertahan lagi. Tubuhnya penuh dengan luka dan vitalitasnya goyah. Dia sangat tidak rela sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini, dan di pedang lawan seperti itu. Jika dia benar-benar tidak sekuat yang lain ketika bertarung sendirian, itu karena dia belum menguasai latihannya. Tetapi melihat persaingan dengan Lu Ye, semua kerugiannya disebabkan oleh kekuatan eksternal. Tanpa banyak kekuatan eksternal ini, dia bisa melakukan apa saja hanya dengan satu jari. Dapat menghancurkan musuh yang penuh kebencian ini sampai mati. Ini memungkinkannya untuk menghadapi kegagalannya sendiri dengan tenang. Kekuatan di belakangnya menyapu seluruh tubuhnya, menyebabkan bahunya sakit, tetapi Lu Ye menyerangnya dengan pukulan lain. Di bawah pukulan ini, tubuh Jiao Jiao yang sudah terluka parah menjadi lebih bobrok. Ada tatapan tegas di matanya, dan dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Lu Ye, jika kamu ingin aku mati, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Lu Ye tidak tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi serangan balik musuh manapun tidak boleh diremehkan, terutama terhadap lawan seperti Jiao. Pisau panjang di tangannya bergetar hebat, dan bilah tajam itu menebas leher Jiao, mengirisnya. Darah menyembur keluar, kepala beterbangan, dan nyawa pun padam. Ekspresi Lu Ye berubah dan dia segera mundur. Tepat karena jiwa Jiao Zai meninggalkan tubuhnya pada saat kematiannya, bayangan besar di belakangnya akan menutupinya. Meskipun dia waspada, dia lengah oleh gerakan Jiao Jiao, dan menyaksikan dengan tak berdaya saat jiwa Jiao memimpin sekelompok bayangan ke arahnya. Dia sibuk mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menstabilkan lautan jiwanya. Saat berikutnya, kepalanya berdengung, seolah-olah palu godam menghantam dahinya, membuat bintang-bintang muncul di matanya dan tidak dapat melihat. Ayo mati bersama. Jiwa Jiao meraung, menggunakan semua kekuatan jiwanya untuk mengguncang perlindungan lautan jiwa Lu Ye. Dalam kompetisi kekuatan fisik, dia benar-benar kalah, tetapi dia jelas tidak ingin menyerah begitu saja dan hanya menggunakan trik jahat di tingkat spiritual. Lu Ye masih bisa menahan dampak dari membakar jiwanya sendiri, tetapi bayangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di belakangnya karena bantuan orang ini sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan Lu Ye. Pada saat ini, di bawah bimbingan tubuh jiwa yang cerah, bayangan besar itu mengikuti dari dekat, bertabrakan dengan perlindungan jiwa Lu Ye. Pencapaian Lu Ye di jalan jiwa tidaklah rendah. Ketika dia berada di langit berbintang, dia menerima teratai ilahi berwarna-warni dari tanah leluhur klan jiwa untuk menghangatkan dan menyehatkan jiwanya. Kemudian, ketika dia dipromosikan ke Rizao, dia berlatih keras di tanah leluhur selama lebih dari 10 tahun. Ada juga hadiah yang murah hati dari ibu serangga ketika dia dan Yudi melepaskan pola rantai kehidupan di dunia permukaan. Tanpa banyak pengalaman ini, pencapaian spiritualnya tidak akan mampu mengimbangi kultivasinya sendiri. Tidak seperti peningkatan kekuatannya sendiri, kultivasi jiwa spiritualnya sangat memakan waktu. Dapat dikatakan bahwa pencapaian spiritualnya sebanding dengan tingkat kultivasinya sendiri, tetapi dibandingkan dengan kekuatan kekerasan ribuan saluran yang dimilikinya saat ini memang kekurangan. Jiao melihat ini, jadi dia mengambil tindakan. Di bawah kekuatan tabrakan yang dahsyat, Lu Ye merasa lebih sulit. Adegan ini seperti invasi oleh bandit. Dia, seorang petani kecil, menghalangi pintu. Banyak pria kuat di luar pintu ingin masuk dan membobolnya. Bertindak gegabah di rumah, itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Setelah hanya 2 napas, Lu Ye menyerah dan tenggelam dalam pikirannya. Saat berikutnya, tubuh jiwa terungkap di lautan roh, dan sekelompok besar bayangan mengikuti dari dekat. Kebencian yang tak terbatas hampir terlalu tebal untuk dilarutkan, berdampak ke segala arah, menyebabkan lautan jiwa bergejolak. Dalam bayangan, wajah yang tak terhitung jumlahnya tertanam di dalamnya, terus-menerus meratap dan meraung, dan salah satunya jelas cerah. Wajah orang ini lebih pucat dari sebelumnya. Aku ingin kau mati. Jiao meraung, memimpin bayangan besar untuk menyerang jiwa Lu Ye. Lu Ye hanya menonton dengan mata dingin, dan hanya ketika krisis akan datang, pikirannya berubah. Dalam sekejap, sebuah kapal perang compang camping muncul di bawah kakinya, dan dia berdiri di geladak kapal perang. Dengan suntikan kekuatan jiwanya yang gila, kapal perang yang compang camping itu dengan cepat menjadi utuh, dan lebih banyak sosok memadat darinya. Lakukan tugasnya, kapal hantu. Sejak awal ketika ia dipromosikan menjadi Rizao, Lu Ye telah memadatkan teknik ini menjadi teknik rahasia jiwanya sendiri. Di kapal perang ini dan di dalam lautan dewa, kapal hantu dapat menyerang dan bertahan. Dibandingkan dengan teknik rahasia jiwa biksu biasa, tidak diketahui. Seberapa kuatnya, Jiao jelas tertegun sejenak, tetapi segera mengabaikannya, karena saat ini ia tidak dapat mengendalikan bayangan jiwa yang berkumpul.
Yang paling bisa ia lakukan adalah membimbing. Sekarang ia telah memasuki lautan jiwa Luye. Menghadapi hal-hal jahat ini dengan banyak jiwa yang berkumpul bersama, tidak peduli apa yang dilakukan Luye, ia pasti akan mati. Bayangan besar menghantam kapal hantu, menggulung ombak besar dan menabrak kapal perang. Banyak formasi diaktifkan dan berubah menjadi perlindungan untuk menutupinya. Luye berdiri di sana, tidak bergerak. Saat ia mengangkat tangannya, lapisan cahaya tiba-tiba muncul di lautan dewa yang tersapu oleh ombak. Cahaya itu awalnya tidak jelas, tetapi segera menjadi lebih terang. Apa ini? Jiao tertegun sejenak. Ketika ia mendongak, ia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah matahari yang menyala-nyala. Tidak, itu bukan matahari besar, tetapi pohon besar yang terbakar. Hanya saja, pohon itu terbakar begitu hebat sehingga sekilas tampak seperti matahari besar. Pohon itu berdiri di lautan dewa, berdiri di belakang Luye. Cahaya api itu persis seperti cahaya dari dedaunan yang terbakar di pohon itu. Entah mengapa, Jiao tiba-tiba merasakan rasa takut yang kuat, dan cahaya api itu membuatnya merasa seperti telah bertemu musuh alami, dan jiwanya bergetar. Pohon besar itu bergoyang, dan tiba-tiba, api menyapu, dan naga api terbang keluar dari pohon dan menyerbu ke dalam bayangan besar itu. Banyak ratapan menjadi sangat tragis dalam sekejap. Jiao terkejut. Dia sekarang terintegrasi ke dalam kumpulan bayangan ini, jadi dia bisa dengan jelas melihat keadaan bayangan itu. Dia jelas menyadari bahwa serangan seperti naga api itu memiliki efek pemurnian yang sangat kuat, dan banyak jiwa dalam bayangan dibakar oleh suatu kekuatan misterius begitu mereka bersentuhan. Ada kristal sebening butiran beras, jatuh dari bayangan seperti tetesan air hujan dan jatuh ke lautan jiwa. Lebih banyak naga api terbang keluar, dan garis-garis api menyapu ke segala arah, sampai seluruh lautan jiwa berubah menjadi lautan api. Apa ini? Apa-apaan ini? Jiao berteriak, berpikir bahwa dengan menyerahkan hidupnya sendiri, dia bisa menyeret Luye bersamanya untuk dikubur bersamanya, tetapi siapa yang tahu bahwa ada kekuatan misterius seperti itu di lautan jiwa Luye. Poin pentingnya adalah dia masih belum tahu apa itu, tetapi itu benar-benar dapat membakar jiwa-jiwa yang kuat itu dalam sekejap. Teriakannya menarik perhatian Luye. Ketika dia menatapnya, seekor naga api melilit tubuh jiwa Jiao. Matanya yang cerah menunjukkan ekspresi ketakutan, dan rasa sakit yang menyengat di jiwanya menjadi semakin jelas. Dia berjuang untuk terbang keluar dari masa bayangan besar, mencoba melarikan diri, tetapi itu sia-sia. Naga api menggulungnya hanya dengan satu gulungan, dan jeritan pun mengikutinya. Dibandingkan dengan jiwa-jiwa lain, jeritan Jiao tidak diragukan lagi lebih jelas karena dia baru saja meninggal dan masih memiliki kecerdasannya sendiri. Setelah 3 napas, jeritan itu berangsur-angsur melemah dan kemudian menghilang. Sebuah kristal sebesar sebutir beras jatuh dari naga api dan jatuh ke lautan jiwa. Kelompok bayangan besar telah hancur. Meskipun banyak jiwa telah kehilangan kecerdasan mereka, mereka sangat naluriah dan akan melarikan diri ke segala arah di bawah krisis. Tetapi ini adalah lautan jiwa Luye. Dengan Luye yang sengaja menghalanginya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Seluruh lautan dewa diselimuti api. Jiwa dan tubuh melarikan diri, naga api mengamuk, dan suara ratapan berangsur-angsur menjadi tidak terdengar. Luye berdiri di kapal hantu, memiringkan kepalanya dan menatap pohon bakat di belakangnya dengan ekspresi aneh. Baru saja, dia hanya ingin mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan membakar abis bayangan yang menyerbu lautan ilahinya, tetapi dia tidak menyangka harta karun ini muncul tepat di belakangnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dia dengan cepat teringat bahwa dalam ramalan sebelumnya oleh Ning Wei, dia mengatakan dia melihat pohon yang terbakar berdiri di belakang Luye. Meskipun Luye yakin bahwa yang dilihat Fu Wei saat itu adalah pohon bakat, dia tidak menyangka bahwa pemandangan ini akan benar-benar terjadi, karena sejak dia mendapatkan pohon bakat, dia hanya bisa melihat ke dalam untuk menyelidiki. Pohon ajaib ini belum pernah terekspos ke publik. Hari ini muncul di lautan jiwaku. Dalam hal ini, apakah pemandangan yang dilihat Fu Wei benar-benar akan muncul suatu hari nanti? Mengapa ada perubahan seperti itu? Luye tidak dapat mengetahuinya setelah memikirkannya. Dia hanya merasa bahwa ini mungkin terkait dengan peningkatan kekuatannya sendiri, atau mungkin karena dia menelan harta atribut untuk pohon bakat sebelumnya. Yang membingungkannya bukan hanya perubahan pada pohon bakat, tetapi juga benda-benda di tangannya. Pada saat ini, dia memegang kristal seukuran sebutir beras di tangannya, yang bening dan berbentuk segi 6. Benda ini adalah yang tersisa setelah tubuh jiwa itu dibakar. Setiap tubuh jiwa memiliki residu, tetapi ukurannya sedikit berbeda. Jika saya membacanya dengan benar, benda ini seharusnya memiliki jenis yang sama dengan kristal jiwa. Tanah leluhur klan jiwa berisi kristal jiwa, yang dapat disempurnakan oleh anggota klan untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sendiri tanpa bahaya tersembunyi. Bab 2635. Darah hitam, kamu berbohong padaku. Namun, bahkan di tanah yang berharga seperti tanah leluhur klan jiwa, tidak mudah untuk membudidayakan kristal jiwa. Luye telah memperoleh manfaat darinya, jadi dia dapat yakin bahwa benda di depannya memang merupakan jenis benda yang sama dengan kristal jiwa, dan hampir dapat disebut kristal jiwa. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu. Kristal jiwa ini jelas merupakan sisa-sisa dari banyak jiwa yang dimurnikan oleh pohon bakat. Pohon bakat dapat memurnikan hal-hal yang tidak baik untuk dirinya sendiri, tetapi mempertahankan hal-hal yang bermanfaat ini. Meskipun masing-masing kristal jiwa ini terlihat kecil, mereka mengandung kekuatan jiwa yang sangat murni dan kaya. Jika Luye dapat memurnikan semuanya, pencapaian spiritualnya sendiri pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, ini tidak terjadi dalam semalam. Terkadang, bukanlah hal yang baik untuk meningkatkan kekuatan sendiri terlalu cepat. Fondasinya mudah menjadi tidak stabil.
Bagaimanapun, banyak kristal jiwa ini tetap berada di Laut Ilahi dan tidak dapat diambil oleh orang lain. Mereka dapat disempurnakan secara perlahan di masa mendatang. Ini memang mengejutkan. Jika Jiao tidak ingin menggunakan bayangan besar itu untuk mati bersamanya, dia tidak akan mendapatkan keuntungan ini. Lu Ye sedikit tidak puas karena ketika Jiao Jiao menggunakan teknik rahasia meminjam sihir dari para dewa, dia hanya menggunakan sekitar setengah dari tubuh jiwanya. Ini adalah batas yang dapat ditanggung Jiao Jiao. Jika Jiao Jiao dapat menggunakan lebih banyak tubuh jiwa saat itu, maka dia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan sekarang. Setelah persepsi singkat, ada hampir ribuan kristal jiwa yang tersisa di lautan jiwa. Dengan sebuah pikiran, Lu Ye dengan cepat menyebarkan teknik rahasia jiwanya, dan tubuh jiwanya menghilang. Jiao sudah mati, dan batasan pada platform pertempuran dicabut. Dia bisa merasakan bahwa ruang itu berubah. Pada saat ini, para pemain di kedua sisi papan catur merasakan sesuatu dan buru-buru melihat ke arah kotak catur tempat kota darah hitam berada. Yuan Shi sedikit gugup, meskipun dia hampir yakin bahwa Lu Ye akan memenangkan kemenangan terakhir, dan dia memiliki kepercayaan penuh pada sebagian besar keluarganya, dia masih sedikit gelisah setelah semua situasi yang belum diputuskan, terutama karena dia telah memindahkan semua pria kulit putih sebelumnya. Jika Jiao Jiao keluar hidup-hidup saat ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Lu Ye. Melihat ke atas, lautan darah yang besar tiba-tiba muncul di kabut abu-abu. Kabut abu-abu menghilang, batasan dicabut, dan hidup dan mati terbagi. Wajah Yuan Shi menjadi gelap. Darah hitam di sisi yang berlawanan tertawa keras, "Yang mulia, bidak catur Anda, sudah mati." Alasan penilaian ini sepenuhnya karena lautan darah dipenuhi dengan aura sisa Jiao Jiao, yang jelas merupakan lautan darah yang disebarkan oleh Jiao Jiao. Karena ada lautan darah, Lu Ye tentu saja dalam bahaya. Hei Xue hanya merasa senang. Meskipun orang ini Jiao tidak terkendali, dia masih memiliki beberapa keterampilan, dan dia akhirnya membantunya. Selama sumber kejutan White dihilangkan, dia akan yakin untuk memenangkan kemenangan terakhir. Lautan darah dengan cepat menyatu. Ketika dia melihat situasinya dengan jelas, tawa Hei Xue tiba-tiba berhenti, matanya tiba-tiba melebar, menatap sosok yang bobrok itu, wajahnya bergetar, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Yuan Shi menyeka wajah sedihnya dan tertawa keras, "Oke." Seperti yang diharapkan, dadu tongnya tidak mengecewakan, dan akhirnya selamat dari pertempuran dengan Jiao. Meskipun lukanya tampak serius, selama dia selamat, dia akan baik-baik saja. Dia mengangkat matanya dan menatap Hei Xue sambil tersenyum, "Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas." Hei Xue merasakan sesak di dadanya, dan gas berdarah melonjak di tenggorokannya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Jiao bisa mati. Dia jelas menggunakan dua atribut untuk menciptakan situasi di mana dia dan Lu Ye bertarung sendirian. Dia seharusnya jauh lebih kuat. Tapi faktanya ada di depan mata kita. Hei Xue sangat sedih. Kematian Jiao tidak hanya berarti kegagalan rencananya untuk membunuh Lu Ye, tetapi juga berarti jatuhnya bidak catur terkuatnya, yang setara dengan kehilangan lengan. Dalam permainan catur berikutnya, situasinya mungkin akan menjadi semakin sulit. Ketika banyak kerugian menumpuk, dia tidak akan bisa pulih lagi. Menatap posisi Lu Ye, pikiran muncul di benaknya. Melihat keadaan prajurit manusia itu, sepertinya dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh Jiao. Pada saat ini, jika dia memobilisasi bintik matahari di dekatnya untuk mengepungnya, apa peluangnya untuk menang? Dia dengan cepat menekan ide yang menggoda ini, karena ketika dia melakukan ini sebelumnya, itu tidak banyak berpengaruh, tetapi malah membuat prajurit manusia semakin kuat. Segarkan kembali diri Anda, pertempuran dalam permainan catur bukan tentang satu buah catur, tetapi tentang situasi keseluruhan. Secara keseluruhan, hitam tidak memiliki banyak kerugian, jadi sangat jelas siapa yang akan menang di babak ini. Di papan catur kota darah hitam, Lu Ye berdiri di tempat, merasa diam-diam. Setelah dia keluar dari ruang platform pertempuran, dia tiba-tiba merasakan sesuatu diam-diam keluar dari mayat-mayat putih di sekitarnya dan mengalir ke tubuhnya. Sama seperti setelah membunuh Palin. Dia segera mengerti bahwa dia telah mengambil berkah Jiao Xingyuan. Selama induksi, ia menjadi lebih konsisten dengan aura jurang di sekitarnya, dan aliran kekuatan Tao menjadi lebih jelas. Dalam keadaan seperti itu, jika ia berlatih keras, efisiensinya pasti akan meningkat. Namun, manfaat ini hanyalah yang paling tidak penting baginya, karena ia tidak kekurangan kekuatan Tao saat ini. Ia menghargai manfaat lainnya. Jika dihitung semuanya, ia sekarang memiliki 3 berkah milik Putra Jurang Bintang. Setelah membunuh Perrin sebelumnya, kemungkinannya untuk mendapatkan koin Jurang Bintang dari membunuh musuh telah meningkat secara signifikan, dan itu sama sekarang setelah ia memikirkannya. Namun, setelah mengatakan itu, tingkat kultivasinya saat ini juga berbeda dari sebelumnya. Ia berada di tingkat ke-9 Fusion Dao. Sulit untuk mendapatkan koin Xingyuan dengan membunuh biksu di tingkat yang sama kecuali ia membunuh cukup banyak. Kematian Jiao tidak hanya memberinya manfaat ini, tetapi juga meningkatkan kesuciannya. Tidak seperti He Dao yang membunuh beberapa vampir sebelumnya dan yang kesuciannya tidak banyak meningkat, kesucian Jiao hanya sedikit lebih rendah darinya. Oleh karena itu, setelah memurnikan lautan darah Jiao, kesucian Lu Ye meningkat secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa kematian Jiao Jiao membawa banyak manfaat bagi Lu Ye, kecuali bahwa pertempuran ini menghabiskan banyak biaya. Keduanya menggunakan harta atribut satu demi satu, termasuk 4 senjata Tao. Dan di antara keempatnya, kecuali cermin Yin yang terbalik yang masih ada, 3 yang tersisa semuanya dikonsumsi. Harta atribut yang dapat meminjam kekuatan harta, seperti platform pertempuran dan skala kekacauan, pada dasarnya adalah barang habis pakai dan tidak dapat digunakan sepanjang waktu.
Sebaliknya, dengan membalikkan cermin Yin Yang, harta atribut dengan kekuatan misteriusnya sendiri tidak akan dikonsumsi. Dadu Tong, mari kita sembuhkan luka kita terlebih dahulu. Suara Yuan Xi mencapai telinganya. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, Tuan, yang penting adalah membunuh musuh terlebih dahulu. Meskipun dia terluka parah, dia cukup kuat sekarang, jadi tidak masalah bahkan jika dia bertarung dengan musuh. Selama dia membunuh dengan cukup cepat, dia secara alami akan memiliki kekuatan ekstra. Selama waktu penyembuhan, dia dan Jiao menghabiskan banyak waktu di arena pertarungan. Hasil permainan catur masih belum diputuskan, jadi mereka tidak boleh terlalu ceroboh. Selama permainan catur ini, dia terluka beberapa kali, tetapi saya yakin hanya sedikit orang yang dapat melukainya di masa mendatang. Yuan Xi merenung sejenak, mengangguk dan berkata, kalau begitu terserah padamu. Dia juga ingin mengakhiri permainan catur ini dengan cepat, jadi sambil berbicara, dia meluncurkan telapak tangan ke arah darah hitam, dan pada saat yang sama melepaskan banyak batu hitam. Lu Ye hanya mengatur napasnya sejenak, lalu mengikuti arah yang diarahkan kepadanya untuk membunuhnya. Adegan ini membuat kelopak mata Hei Sui berkedut dan dia diam-diam kesal. Dia tidak memikirkan masalah dengan Lu Ye, tetapi dia sudah mengambil inisiatif. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa melihat Lu Ye bergegas ke satu sisi kotak catur, dan bekerja sama dengan batu-batu putih di sana untuk mengusir semua batu hitam. Waktu berlalu, dan dimanapun Lu Ye lewat, ada badai berdarah. Pada titik ini dalam permainan catur, kekuatan para biksu yang masih hidup, terlepas dari apakah mereka menyatu atau digabungkan, telah meningkat pesat, tetapi dibandingkan dengan peningkatannya, peningkatan kekuatan orang lain sama sekali tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, selama dia tidak sendirian dan terkepung, Lu Ye tidak akan berada dalam bahaya apapun untuk hidupnya. Sebagai pemain putih, Yuan Xi tidak akan mengirimnya ke lingkungan yang berbahaya. Kekuatan Lu Ye meningkat lagi, tetapi dia segera menemukan bahwa peningkatan ini ada batasnya. Ketika kekuatannya ditingkatkan hingga hampir 5.000 level, dia tampaknya telah mencapai kemacetan. Ini seharusnya menjadi batas aturan harta karun, tetapi sejak zaman kuno, tampaknya tidak ada yang mencapai level ini, jadi tentu saja tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi Lu Ye masih memiliki hadiah kejutan tambahan untuk Sa He Dao. Selain beberapa hadiah ini yang diberikan kepada para pemain, sisanya adalah untuk meningkatkan fondasinya dalam semua aspek. Di kotak catur, melihat Lu Ye diberangkatkan, bintik matahari yang telah diperingatkan sebelumnya segera melarikan diri ke segala arah, tanpa niat untuk bersaing dengannya. Mereka hanya ingin menunda waktu dan menunggu darah hitam untuk memberangkatkan mereka dan melarikan diri dari lubang api ini. Lu Ye menatap Zerk He Dao. Orang ini memiliki sepasang sayap di punggungnya dan berlari sangat cepat sehingga tubuhnya hampir berubah menjadi aliran cahaya. Tiba-tiba, Zerk merasakan krisis di hatinya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa Lu Ye telah membunuhnya di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut. Hei Sui, apakah kamu berbohong padaku? Hanya karena Hei Sui telah mengingatkan mereka sebelumnya bahwa Lu Ye sangat kuat dan mereka jelas bukan sesuatu yang dapat mereka lawan, tetapi kekurangannya jelas, yaitu, dia tidak cukup cepat, jadi selama dia terus melarikan diri, dia pada dasarnya akan aman. Tetapi pada kenyataannya, meskipun dia mencoba yang terbaik, Lu Ye masih mengejarnya. Dalam hal kecepatan, dia sudah sangat luar biasa di antara He Dao. He Dao bukanlah tandingannya pada saat-saat biasa, tetapi Lu Ye benar-benar dapat datang dari belakang, yang berarti dia dapat menghancurkannya dalam hal kecepatan. Hei Sui juga tercengang. Dia telah memperhatikan Lu Ye, bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa cepat Lu Ye, tetapi sekarang sepertinya apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Prajurit manusia ini telah menyembunyikan kecanggungannya. Begitu Zerk He Dao selesai berbicara, Lu Ye telah menebas dengan pedangnya. Lu telah tertidur lelap, jadi dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan Tao yang diberkati oleh prajurit Tao, tetapi dibandingkan dengan kekuatannya saat ini yang hampir 5.000 Tao, berkat yang dapat diberikan oleh prajurit Tao dapat diabaikan. Ketika pisau itu jatuh, karapas putih keras Zerk langsung hancur, kekuatan dahsyat menyapu, dan daging serta darahnya hancur, hanya menyisakan beberapa tulang emas yang tersisa. Lu Ye mengeluarkannya dengan lancar dan mengantongi banyak piala. Dia berbalik dan mengejar He Dao lainnya, tubuhnya bergerak secepat guntur. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.